Setahun berlalu, pandemi COVID-19 tak kunjung usai. Namun perlahan, manufaktur Indonesia mulai bangkit. Aktivitas manufaktur di tanah air meningkat tajam pada Maret 2021, bahkan peningkatannya mencapai posisi tertinggi sepanjang sejarah pencatatan oleh IHS Markit sejak April 2011. Purchasing Managers Index IHS Markit Indonesia berada di 53,2 pada Maret 2021. Naik cukup tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 50,9. IHS Markit menilai perbaikan didorong oleh pertumbuhan pesanan baru dan produksi. Kedua faktor tersebut meningkat 5 bulan beruntun karena dorongan permintaan baru. Para responden optimistis bahwa peningkatan produksi akan bertahan lama setidaknya sampai tahun depan. Kabar baiknya lagi, peningkatan produksi membuat kapasitas mulai kembali normal, sehingga dunia usaha menghentikan pemutusan hubungan kerja atau merumahkan karyawan. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada bulan Maret 2021 0,08% secara bulanan atau 1,37% secara tahunan. Tercatat, inflasi pada Maret 2021 tersebut lebih rendah daripada bulan sebelumnya 0,1% month to month atau 1,38% secara tahunan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil 0,1% pada inflasi Maret 2021. Dari 90 kota yang disurvei, 58 kota mengalami inflasi, sementara 32 kota mengalami deflasi, di mana inflasi tertinggi terjadi di kota Jayapura 1,07%, sedangkan deflasi tertinggi terjadi di kota Bau-Bau minus 0,99%. Pemerintah tetap mengucurkan bantuan langsung tunai untuk UMKM di tahun ini. Namun BLT yang digelontorkan tak sama seperti tahun 2020. Di tahun ini pelaku UMKM hanya akan diberikan uang tunai 1,2 juta rupiah atau 50% lebih rendah dibandingkan tahun lalu di 2,4 juta rupiah. Selain itu, pada semester pertama 2021, pemerintah menargetkan 9,8 juta pelaku usaha kecil menengah menerima BLT. Namun di tahap selanjutnya, hanya akan ada 3 juta UMKM baru yang akan diberikan bantuan tunai. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyatakan kuota penerima BLT UMKM di tahun ini memang jauh dari target kementerian yang digawanginya. Oleh karena itu, Teten akan mengajukan kuota tambahan kepada Kementerian Keuangan. Karena menurut Teten, masih ada belasan juta pelaku UMKM yang belum menerima bantuan tunai untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 masih menghantam sektor pariwisata di tanah air. Laju COVID-19 yang terus meningkat membuat kunjungan wisatawan mancanegara belum mampu memasuki masa pemulihan. Badan Pusat Statistik mencatatkan kunjungan wisatawan mancanegara pada Februari 2021 hanya 117.000 orang atau anjlok 85,5% secara tahunan. Sedangkan dibandingkan bulan Januari 2021, angka itu terkontraksi 14,7%. Secara kumulatif, pelancong asing ke Indonesia Januari hingga Februari 2021 hanya 254 ribuan orang. Jumlah ini merosot tajam 88% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan asal wisatawan mancanegara, turis-turis asal Australia, Selandia Baru, dan Meksiko mengalami penurunan tajam jika dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, pintu masuk pelancong asing melalui udara juga merosot 98% secara tahunan. Setelah Toyota, masalah fuel pump merambat ke pabrikan otomotif lainnya. Prinsipal pabrik mobil Honda menarik 761.000 unit di seluruh dunia untuk mengganti fuel pump. Kampanye recall ini mencakup 628.000 mobil di Amerika Serikat dan berbagai model produksi 2018 hingga 2020. Recall disebabkan oleh potensi pompa bahan bakar gagal berfungsi dan membuat masalah mesin mobil. Meski telah mengumumkan recall gara-gara fuel pump, sejauh ini Honda belum menerima laporan terkait insiden kecelakaan. Langkah recall besar-besaran secara global ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh pabrikan otomotif asal Jepang itu. Tahun lalu, Honda melakukan recall 1,7 juta kendaraan di seluruh dunia dalam 4 kampanye terpisah. Salah satunya terkait kebakaran yang terjadi.